Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, jumpa lagi di Jalan Buku channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol ringan bersama sahabat saya, Pak Aden Dainuri. Kebetulan Pak Aden Dainuri ini di komunitas Jalan Buku itu sebagai sekretaris ya Pak Aden. Sekretaris. Sekretaris. Jadi ketuanya Pak Dr. Suryadi Nomi, sekretarisnya Pak Aden Dainuri. Nah, karena dia sebagai sekretaris Jalan Buku tentunya tahu banyak tentang bagaimana penerbitan buku Ketika Hati Berkhidmat ini. Karena ini adalah salah satu buku dari produk Jalan Buku, Pak Iya, Aden ya. betul, betul. Nah, kebetulan juga isinya pemirsa ini adalah terkait dengan pengalaman hidup saya selama saya bekerja di Badan Litbang dan Diklat dan di Sekretariat Jenderal. Jadi dari tahun 1985 sampai 2015. 2015. Jadi sekitar 30 tahunan saya bekerja. Nah, kebetulan ini saksi hidup. Jadi ini saksi hidup saya yang bersama-sama saya sering berbarengan ke sana kemari. Dan kalau nanti ada di buku ini manusia unik, nah ini salah satunya. Nah, ada manusia unik ini. Kalau nggak salah Pak Aden itu saya kelompokkan dengan Pak Huriudin, dengan Pak Ridwan Ridwan Bustaman. Bustamam, Kalau nggak salah Pak itu Murtado, Pak itu kelompok yang rasional oriented. Rasional Nah, Oriented, rasional oriented. Lawannya di MP, empirical oriented. RT, Nah, ya itu yang betul. lawannya itu. Tapi nanti ada yang di tengahnya, ada yang rasional, empirical oriented. Jadi dua. Dia ya rasional tapi empirik juga. Yang keempat nanti ada yang tambah religius. Religius. Nah, itu ada seperti Sopiudin, Ahmad Habibullah, siapa itu? Abbas Jauhari ya. Abbas Jauhari, ya. Nah, jadi ini salah satu pemirsa kebetulan. Insya Allah nanti dalam kesempatan lain saya akan mengundang Pak Huriudin. Maaf, astagfirullahaladzim. Almarhum itu Pak Huriudin itu udah almarhum. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Pak Sopiudin. Nah, itu ya. Pak Sopi itu teman bertengkarnya Pak Aden dengan Pak Uri dan lain sebagainya. Jadi saya berbahagia sekali nih pemirsa ada kenapa saya undang beliau itu di sini untuk sedikit memberikan catatan-catatan penting terhadap buku ketiga ini. Karena insya Allah Pak Aden di Jalan Buku akan tahun 2025 ini banyak nih buku-buku yang akan dihadirkan. Salah satunya adalah buku saya yang berjudul nanti insya Allah judulnya kalau tidak berubah itu Tapak Tak Bertepi. Wah, pas itu. Nah, Tapak Tak Bertepi itu adalah pengabdian saya yang selanjutnya. Jadi selain yang sampai 2015 ke sini itu kan belum ditulis. Betul. Kami tulis. Iya, iya. Nah, pengalaman barunya apa di Betul, sini ini. betul. Nah, itu yang oleh karena itu kami perlu masukan dari orang seperti Pak Aden. Bagaimana sih buku ini pemirsa, buku ketiga ini yang pengabdian di dunia birokrasi, sementara nanti pengabdian di luar birokrasi yang berikutnya. Karena itu harus ada catatan-catatan pentingan. Jadi itu Pak Aden ya, silahkan mau mulai dari mana, mau tutup dengan apa gitu. Silahkan Anda bicara banyak gitu ya. Kebetulan mungkin, oh enggak ini di buku ini banyak yang enggak cocok nih Pak Sam, ini yang benar bukan begitu misalnya apa segala macam silahkan. Pokoknya enak lah. Iya. Yang enak. Silakan Pak Den. Baik, terima kasih Pak Sam Silakan. atas kesempatannya. Mungkin yang pertama itu kita harus mengoreksi karena sementara ini sudah terkenal dengan trilogi inspiratif. Betul, ya. Jadi kalau nambah lagi besok triloginya harus dimansuh. Nah, jadi dimansuh dengan nanti insya Allah menjadi tetralogi. Tetralogi. Nah, Ya. jadi 4. Karena memang ini episode. Ya, 1, 2, 3, 4. Karena temanya masih sama. Gitu loh. Penulisnya sama. Penulisnya yang sama. beda-beda editornya. Editornya. Ya. Dan memang betul kalau kita lihat dari trilogi inspiratif ini, yang pertama itu kan terkait dengan Tiada Pernah Menyerah ya. Bagaimana perjuangan Pak Sam mulai dari lahir,
kemudian sekolah dan Ya, sebagainya dengan berbagai dinamika dan apa ya, kemudahan, kesulitan dan sebagainya itu diceritakan di situ. ya, Kemudian yang kedua terkait dengan apa buku kedua itu adalah Indahnya indahnya. Jalan Mendaki. Ya, Indahnya Jalan Mendaki ini kan lebih kepada bercerita bagaimana Pasha memasuki dan menghadapi kehidupan masa keluarga ya, ya, remaja dan remaja keluarga. keluarga. Ada Kemudian nuansa cinta. ada nuansa cinta, Ya, betul. Dan bagaimana perjuangan untuk apa ya, betul. membesarkan keluarga dan Ya, sebagainya iya gitu. betul. Dan yang ketiga Dan ini Pak memang Aden itu nonton juga karena ada fase-fase itu juga di bagian di keluarga itu. bagian keluarga betul. Pak Aden masih anak-anak saya ini yang ini masih kecil sekali, belum Betul. ada ya, Belum 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 ada, lahir, belum melahir, belum lahir. Betul, belum belum lahir. lahir. Dan di seri ketiganya ini kan ketika Hati Berkhidmat ini bercerita kan masa Pak Sam apa terutama ketika menduduki di birokrasi ya. Iya, Nah, disinilah yang uniknya menurut saya. Tadi betul, saya apa tidak bisa memungkiri bahwa keberadaan saya ini merupakan bagian dari buku ini. iya, Karena saya bertahun-tahun mungkin mendampingi Pasam, suka duka diarahkan, mungkin terkadang dijewer, terkadang dimarahi itu. Bahkan suatu ketika saya teringat ketika saya ditunjuk menduduki sesuatu posisi, saya mundur. Dan Pasam marah waktu itu. Kalau kamu memang tidak mau mencoba, kapan kamu bisa aja? Itu yang saya ingat itu. Dan itu sebetulnya pada saat itu mungkin agak manggal, Pak. iya, Jujur, saya sebagai manusia biasa iya, gitu ya. Tetapi ketika saya lalu berjalan ya artinya terus bergulir kehidupan saya, ternyata memang banyak, Pak. Ininya apa namanya banyak sekali apa yang disampaikan Pak Sam itu terbukti iya. terbukti. Nah, terkait dengan kritik dengan buku ini, saya terus terang aja sulit Pak untuk mencari mencari apa yang harus saya kritik. Karena saya membaca buku ini nyaman, Pak. Ya, Nyamannya itu apa? Seperjudulnya itu tidak terlalu panjang, tidak berat. tidak berat. Rentangnya itu tidak terlalu Ya, panjang satu sisi. Di sisi lain juga pemirsa, buku ini berceritanya itu tidak seperti buku formal, ya, tetapi memang ini mungkin buku untuk hiburan, hmm, untuk menghilangkan stres gitu ya, kan ya. Kelihatannya tuh di situ. Dan ada juga kan hal-hal apa judulnya pun unik-unik. ya, Bagaimana bercerita tentang apa namanya singkong dan durian ya, gitu kan ya. Kemudian ada juga apa bagaimana mengukir batu ya, pualam gitu kan. Eh banyak saya kira judulnya menarik-menarik ya, dan ini sesungguhnya mengundang untuk bisa menggali lebih lanjut. ya, Masanya ketika singkong dan durian sebetulnya apa sih? Penuh teka-teki kan itu. ya, Jadi apa keinginan untuk tahu oh ternyata cerita dan ya, disampaikannya pun dalam bentuk cerita betul. sehingga tidak terkesan menggurui tapi kalau kita coba apa namanya dalami lagi kalau kita apa namanya renungkan lagi Ya, sebetulnya banyak sekali apa ya, namanya butiran-butiran mutiara yang bisa ya, digali betul. dari buku ini gitu loh. Ya, Mungkin itu apa namanya pendapat ya. sementara. Makasih Pak Aden. Jadi memang ini Pak Aden diambil dari potongan-potongan kisah kehidupan saya di birokrasi. Betul. Jadi tidak bisa juga secara berurut bahwa tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Betul. Tapi ini secara umum saja bahwa kehidupan saya bersama teman-teman di Litbang Diklat dan kehidupan saya bersama teman-teman di Sekretariat Jenderal, Hmm, khususnya di Biro Perencanaan. betul. Jadi kalau di Biro Perencanaan Anda ketemu Iqbal, Iya, betul. ketemu Najib, Najib, ketemu betul. almarhum Pak Pak Sugito. Sugito, Nah, betul. itulah teman-teman saya Iya, iya. yang manusia unik seperti Anda-anda di Litbang. Itu kan gitu, ketemu yang seperti itu. Nah, jadi kan begini pemirsa. Jadi dunia birokrasi yang saya alami pada era 85 sampai 90 itu, nah itu kan dunia yang luar biasa. Masih istilahnya bukan pelayan, kalau dulu itu penguasa. Jadi Betul. penguasa tuh ya menguasai medan dan Hmm, apa ya kekuasaan daerah kekuasaannya itu. Jadi
Pokoknya semua tidak ada yang lepas dari cengkeraman kekuasaan itu. Ya, saya harus menyampaikan testimoni dalam hal ini, Pak Sam. Betul. Terus terang aja, walaupun saya waktu itu kan masih sebagai staf ya, 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 eh, Pak Sam itu kecenderungannya bukan sebagai atasan bawahan, ya. tapi kepada teman gitu. Hmm. Sehingga karena teman, apa kadang-kadang, mohon maaf, ketika marah itu ya mungkin selewat aja. Tetapi apa namanya, dibalik dari marahnya itu ada hikmah yang ternyata ketika direnungkan benar juga nih kayak begini gitu kan. Ya, Sehingga kan tidak ada kesan formal nggak apa ada. ya, apalagi mohon maaf Iya, bungkuk segala iya. macam. Kalau toh saya cium tangan itu justru bukan refleksi karena atasan, tapi saya lebih merasa sebagai kakak. Mungkin kalau di Itu ya apa kan. itu, kalau di pesantren lebih ketawaduan. Ketawaduan takzim gitu. Nah, begitu kalau Itu di pesantren. Ya. pesantren betul. Jadi kebetulan Pak Anu, pemirsa, ini banyak ini santri saya ini apa yang unik-unik itu kalau ketemu cium tangan. Hmm. Almarhum Huriudin misalnya. Iya, betul. Kurang apa Hmm. radikalnya Huriudin. Betul. Tapi ketemu Hmm. saya cium tangan Hmm. gitu loh. Iya, itu bukan karena itu Bukan atasan. karena kultus atau apa segala, Bukan, bukan. bukan. Tapi karena itu tadi ada ya udah lebih, saya sebetulnya lebih seperti kakak ya, Lebih kakak itu yang ketimbang ininya. atasan gitu loh. Betul, Jadi tidak sebenarnya. Jadi kalau marah ya seperti kakaknya sama adiknya. betul, Seperti betul. itu. Dan begitu juga kalau membantu. Ya, Ya seperti kakak membantu persis, adik. persis. Jadi Betul. kayak gitu. Jadi saya diajari oleh guru saya itu Mas Johan Effendi, Hmm. Sam, kalau kita mau awet persaudaraan kita sampai kita pensiun nanti, jangan gunakan pendekatan kedinasan, Ya, betul. atas bawah, Hmm. formal, apa segala macam itu. Betul. Ya apa jadi yang digunakan? Kekerabatan kerja profesional. Jadi bagaimana profesionalisme dibungkus dengan kekerabatan. Ya. Adik kakak gitu loh, Hmm. anak ayah gitu kan. Ya, betul. Begitu yang Betul. dikembangkan sehingga kita panjang sampai Betul. pensiun pun jadi saudara. Betul. Enggak Iya. misalnya ditungguin pensiun itu cepat-cepat kamu pensiun Cepat-cepat. supaya enggak Disumpahin mengganggu. malah. Nah, itu jangan kayak begitu. Jadi itu Iya. pemirsa, terima kasih nih Pak Den. Tentu catatan ada ya. Oh iya, Tentu betul. catatan ada itu untuk perbaikan ke depan gitu. Tetapi sebagai karya ya, sebagai karya ini kebetulan biografi yang bernuansa novel nih Pak Ade. Betul. Iya, Jadi iya. bisa jadi memang punya daya tarik ya. Bisa jadi punya daya tarik untuk dibaca oleh teman-teman gitu loh. Dan mudah-mudahan pada buku berikutnya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bagaimana menulis gitu ya. Teman-teman pensiunan kayak Pak Aden Iya, yang calon pensiun itu betul. nanti menulis lagi Insya Allah, tentang insya misalnya Allah. pengabdian tiada henti tadi di judulnya yang ke berapa, di 2 ya. Duda, ya. Di bab 2-nya Pak Aden, Iya, siapa takut itu. Iya. Ada pengabdian tiada henti. Nah, itu ditulis lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman berikut. Saya kira begitu pemirsa. Jadi obrolan kita pagi ini mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Selain Jalan Buku Channel juga Jelang Channel, Jejak Langkah Tarmiji Channel itu. Kemudian juga Gerutas ya, Gerakan Guru Berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.